Abah, duit aku. Jadikan pegangan hidupku. Apa? Ibu kan lagi dah kate. Nah. Sekarang gua abah aku nak lagi gaji aku mano. Maksud kau apa dia? Nak nagih gaji dengan kami di sini kan nih? puasa belum dikasih. Oh, astagfirullahaladzim. Maria, kau tuh di sini bukan karyawan, keluarga. Kau itu ke sini tuh kau dah katik gawe kau. Duduk sana, duduk sini, duduk sana, duduk sini. Kapan warung tutup, kau tidur sini. Nama itu gawe kau Kan tuh. memang disuruh nyago di sini. Kalau begawe itu Maria ada perjanjiannya, ada kontraknya. Ya kan cak kita mano. dulu. Iya, mana ada gajinya. Kau tuh harusnya minta gaji itu bukan dengan kami, dengan Pak Lurah, Pak RT. Sudah, aku dah Karena kau nyago. jago malam di sini. Itu dah lagi aku nak nyago warung. Dah lagi. Nah, yang Cak ini nak ditengahi. Iya, cak mana menurut kau? Siapa nama dia ni? Ya, Mak Susan ni? Iya, kan sisternya Wak Ebo. Nah, iya, cak mana? Mumpung Wak Ebo dah katik di sini, Caknya memang harus dikasih tahu kamu dua nih. Ngapa jadi Cek Maria nih tidak digaji? Ya. Alasannya karena dolor. Dah. Wah Abah, dolor itulah yang harus diperhatikan, lebih diperhatikan lagi. Karena kalau misalnya dolor ini tidak digaji, panjang ya rentetannya sampai 7 keturunan. Namanya digaji itu kan karena udah tuh begawe. Iya. Nah, kau tengok dewek kan gawe Maria di warung ini apa? Cagak, cuguk, kulo kilir, ngoceh, live TikTok, live Instagram. Tapi Wak Abah, karena paling tidak ada kontribusi dia untuk di sini. Wak Abah kalau lagi dang rame, pacak dibantu sama dia. Nggak katik. Lah berapa selama setahun ini lah berapa kali tidak digaji? Berapa bulan? Dah baru bulan kemarin. Nah, THR tinjau dah. Itu tuh bukan gaji itu tuh. Cuma sekedar ini baik, apa namanya itu? Mau kasih. Duit jajan. Oh. Nah, duit mau kasih daripada dia Iya, udah katik iya, gawe, Ini dah kata oleh apa? dolur Kami baik. jo. Kalau bukan dolur, dah ada aku gawe ke ini. No. Oi, Wak Abah jangan Cak itu. Wak Abah jadilah pengaji Cak ngenjuk dia berapa sebulan itu. Harusnya. Komitmen dari awal. Jadi kalau begawe itu harus ada komitmen dari awal. Dak Cak katik, mana? dak katik. Jangan galak. Iya. Emang dia yang salah. Sebenarnya Maria tidak katik dalam muka bumi dunia pekerjaan kami di warung ini nih. Oh, mana Nah, dong dia cuman ini? aku dengan Wak Ebok baik. Nah, dia datang. Nah, nongkrong, duduk, ngobrol. Mbak Udah Susan. sebalik, nongkrong, Susan. duduk, balik-balik. Nah, minta gaji. Oh, aku tahu. Lemak nih. Terkait karena banyak kasbon. Ngopi tidak bayar. Nah, itu. Ada gawean lain dak? Oh iya, jangan Udah lupa tapi nak ngomongnya. Tapi mah bae, Wak Abaye, aku nih pengusaha juga ya, jadilah ya kecil-kecilan iya, kuliner ya. Kalau memang Kak Cek Maria nak masuk, nak melok, ya udah apa-apa juga. Melok bae lah daripada Iya. di sini kan enggak lemak kalau dengan keluarga ini kadang banyak omongan gitu. Pempek kau kan ini, pempek iya. kau kan ikan Iya. kan? Iya, Pempek ikan kan? iya. Nah, suruh beda nangkap-nangkap ikan di laut situ nah. Untuk Kan pempek sudah kau digiling. itu. Lumayan. Kak Cek Lihai Maria dia, pakai dia motor, berkawan dengan buaya-buaya Daripada sungai. kaget kesalahan pecah karung ini, harus ada ininya dulu. tulisannya ya, Nah, tertulis ya, iya perjanjian kontrak tertulis. atau Iya. aku nih nak sebasingan atau mana ada Nah. pokoknya tertulis. Oh, iya, Memang Cek Maria ini cak inilah dia kalau misalnya kan tanggal 1 hari ini, 1 Mei. Benar. 1 Mei ini kan diperingati sebagai Hari Hari Buruh Buruh. Dunia. Nah, mulai-mulai dia nah. Rasa-rasa dia tuh pekerja keras mak itu nah. tidak Rasa-rasa dia tuh Eh, nak menerima haknya. Dia cak tuh itu. ngomong cak inilah sebulan ini dak di warung Aibo. Oh. Dia yang pergi-pergi jauh nih. Oh, dia Oi Maria, aku pergi-pergi itu bukan pergi baik nyari investor. Untuk warung ini. Apa Nyari lagi investor ke ini? asing untuk datang ke warung ini. Kau tahu tak dari tahun 2015 warung ini Mak inilah tak berubah-ubah. Nah, Coba kau tengok dulu expired dah ini. bumbu ini 2009. Bumbu merah. Nah, gelok ini tahu tak kau nah? Boleh. Kata Ada isi isinya. nah. Cuma gambarnya baik. Nah, isi warung be lagi dak diejo kan apalagi aku yang begawe. Nah, makanya aku pergi itu investor dengan pemerintah, dengan hasilnya perusahaan mana? asing. Mana? Kaget ini kalau misalnya aku dapat dari perusahaan asing itu kaget ini warung kaget kita tingkat ke-7 ke pucuk, 6 ke bawah tanah. Oh, tower apa ini? Nah, itu Iya. Maria. Kayak kau yang paling dasar di kerak-kerak bawah tanah itu ku tempat ke kau. Tenang baik Maria Awas pokoknya. lagi tembus ke neraka. Nah, itu. Jadi hari ini adalah Hari Buruh Sedunia. Nah, jadi memang hari ini tanggal merah ya. Juni. Tanggal merah, tanggal 1. Tanggal Iya, iya, iya. 1. Atau istilahnya tuh May Day. Wah. Wah, May Day Kalau ya. April Mop. Kalau April mau May May Day. May Day, May Day, May Day. Biasa Betul. kalau pilot kau nak nyampak itu kan May Day, May Day, May Day. Beda. Iya kau ni. Ngeri. Oh, dak galak baca berita. Kalau itu, kalau terdengar May Jadi Day, kita May tuh Day pengen itu tahu lagi. sebenarnya yang diteriak ke Maria. Maria ini termasuk apa jenisnya mak itu nah?
Pithecanthropus. Iya bukan, maksud aku tuh kategori dia ni apakah dia pekerja, Iya. apakah dia karyawan, Sebenarnya dia apakah pekerja. dia buruh. Sebenarnya dia Nah, pekerja kalau aku jengok. Cuman salahnya dia begawe di sini. Begawe dengan Dolor tadi, Cek Maria. Beneran Cek Maria? Ya sudah Cek Maria kagak begawe tempat aku bela ya. Ya. Jangan besar pening lagi. Pokoknya Siap. Cek Maria gaji sekian, lebor sekian, tempat tinggal sekian, makan dikasih apa dikasih. Sudah, yang penting begawe tidak beretongan. Nah, duduk, cekatan. ini. Nah, iya. Yang penting itu be dengan Cek Saya- Susan nih. Laju lambat lah Maria ini nak Iya. kau angkat sebagai adik kau Iya. lajulah, sebagai Kan anak aku kau jengok dia lajulah, di terserah Pacak kau Galau. lah. Aku jengok dia di Pacak Galau. Pacak Galau memang Maria Motor ini. Pacak kaki, rencana aku jadi ke kurir dia nih kaki. Iya, biarlah untuk nanti ke dia aku ngajak Bari bela. Iya. Pas kalau Bari. Kurir, Kurir deh aku kasih. motor dia lagi di modifnya. Oh tenang, Cik Susan siap ke galau untuk karyawan. Pokoknya biar Cak Manobe karyawan itu nyaman di tempatnya Ya, Susan ini. bener. Woi, demak nih. Karena kita ngeraso ini ialah jantung kita untuk jualan tuh pegawai. Kalau Nah. kita pegawai susah gitu. Iya benar, benar. Itu kalau misalnya itu tuh memang benar-benar pegawai. Iya. Ada tantangannya, ada perjanjiannya Iya. resmi. Bibi ini tiap nak tantangan enggak galak, bukannya aku ni artis kata dia. Kaget Bukan di aku dokter sini, tantangan. Kabarnya ada tamu kita juga kaget. Nah. Ini khususnya ngomong ke Oh, kawan guru Cik ini. Susan itu? Iya, biar Abah tahu sama Cek Maria juga tahu. Oh. Cak Mano nian, jangan nak begawe-begawe baik. Iya, Jangan Cak Mano nian. Apa Iya. maknanya nian itu Apa tuh? maknanya nian? Yang dikata keburu itu apa gerangan maksudnya Iya. tuh? Mak mana masa aku tuh kategori buru tuh pekerjaan apa baik mak itu? Buru tuh amanah hujan ada buru. Itu gemuruh. Guru, guru. Ya, guru. Nah, malah tua dah baca inget deh. Nggak tahu dia lah sudah 50 tahun pinter lah dia dari kau Susan kau nih. Dia duluan sekolah SD daripada kau. Iya. Iya. Jadi kita tuh pengen tahu nih Cak Mano, Iya. apakah hari buruh itu sebenarnya? Iya, Wak Abah bener nih. Kategori buru-buru itu siapa baik maksudnya Cak itu nah. Nah, ada udah klasifikasinya. Kalau kira-kira Ada baik hak buruh itu Benar. terjamin Cak itu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ribut-ribut nih. Kau Cak Susan ini. Iya. Iya, payu. Alhamdulillah, duduk Duduk mana nih? Pilih lah kak, kau duduk mana jadi. Nah di sini dua, di situ kok jadi. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Nah, Waduh, tangan Ya kan salam-salam, Bang. Salam-salam ada tak lagunya. gaji. Itulah gawe dia. Tepuk-tepuk. Nah, kalah-kalah tuh pakai monyet. Maaf baik Pak Iya, maaf baik, Pak. Tapi lah sudah jinak. Oh iya. Pas nian kita ini bertemu dengan Benar, Pak Abah. narasumber yang memang dari sumber-sumbernya nian itu nah. Nah, Di pakarnya nih Anda ya. Iya, pakarnya nian. Yang ngerti nih yang seluk-beluk gawe buruh ini. Benar. Kita kenalkan dulu. Iya, kita kenalkan Nah, dulu. yang pertama ini ada Pak Heru Purwanto selaku Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia AGN. Nah, ini Pak Heru. Mohon izin, yang mana Pak Heru? Oh, ini nih Pak Heru. Iya, Oh, sehat Pak Heru ya. Pak Heru, ya. Selamat datang di Warung Warung Waibo. Nah. Ada juga ini Bapak Husnul Ihsan, Wakil Sekretaris KSPSI Sumsel. Nah, yang mana Pak Ustaz Ihsan? oh. Wah, kali ini Kando. muda ya? Iya, Paling iya. masa muda, pinter puluh. Iya. Cocok kan kaget masa depan jadi pemimpin ya. Iya. Amin. Ada nggak kantin kosong untuk Waibo di situ? Kalau beliau ini Husnul Ihsan, nah ini Husnul Khotimah. Dan terakhir ada Pak Edi Haryadi. Nah, ini tim advokasi KSPSI. Wah, lain ini. Kalau Kita ada sudah apa-apa, hukum-hukumnya juga ini ngomongin Beliau soal mendampingi advokat. soal hukum ya. Iya. Acara lawyer ya. Iya. Nah, itulah ceritanya itu kan. Iya. Iya, kita hadirkan ini semua dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sesuai dengan tema kita hari ini, memahami makna peringatan Hari Buruh. Nah, memang hari ini tanggal 1 diperingati sebagai Hari Buruh. Iya. Itu Hari Buruh Dunia. ya Hari kan? Buruh Dunia. Nah, sebenarnya Cak Mano sih sejarah Sejarahnya. awal perayaan Hari Buruh ini. Ngapa nak di tanggal 1-nya, tidak tanggal 3, tanggal 4? Iya. Oleh Pak Heru. Nah, Tanggal tanggal 5 lima, ya. atau Ayo. tanggal 5 Juni apa Cak Mano itu. Cak Mano sejarahnya. Oleh Pak Heru. Tadi pas kebenaran lewat ya. Iya, Jadi iya. ribut-ribut. Maria kayak jadi tersangka terus ini. Iya. Nah, jadi Korban. iya. Jadi kita ngomong soal Hari Buruh ini dunia itu kalau kita kilas balik sejarah. Iya. Itu berawal dari insiden kerusuhan sebetulnya. Oh, Jadi kerusuhan yang berada di Illinois, di Chicago, Amerika Serikat. Kejadiannya itu sekitar tahun 1886. Mungkin kita belum ada galau di sana ya. 86. Masih jadi angin gitu Kak. Betul. Ini Cek Maria sudah. Oh. Kayak bom aku di kolong. Jadi
para pekerja demonstran itu pada saat itu tanggal 3-4 Mei itu terjadi keributan. Jadi kerusuhan yang luar biasa karena pada saat itu kondisi industri di Amerika Serikat lagi tidak baik-baik saja. Nah, terjadilah keributan sehingga menewaskan para demonstran dan pihak kepolisian pada saat itu. Makan korban. Jadi sebetulnya Hari Buruh ini justru buat kami dari Serikat Buruh ini hari yang menyedihkan sebetulnya. Gitu kan. Nah, jadi berawal dari situ. Itulah sejarah kenapa ditetapkan di tanggal 1. Sebetulnya dari Amerika Serikat sendiri yang menjadi tempat kota terjadi insiden itu dia tidak mau. Dia maunya di bulan September karena menghormati daripada pejuang-pejuang yang tadi mungkin jadi korban gitu. Nah, namun setelah ada pertemuan konferensi pers untuk federasi organisasi buruh ini sedunia, direkomendasikanlah tanggal 1 Mei itu sebagai Hari Buruh seluruh Dan dunia. itu diliburkan untuk seluruhnya. Nah, itu nanti diatur tergantung negara masing-masing. Oh, cairan Gitu. tuh. Iya, Nah, iya, kebetulan kalau kita bicara lebih lanjut, kenapa diliburkan? Itu dilakukan untuk Indonesia khususnya sendiri. Kenapa 1 Mei itu? Sejak kepemimpinan Presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 2013, 1 Mei itu kita diliburkan. Wah. Kayak gitu. Itu sejarah sebetulnya mengenai May Day yang sekarang ini lagi dirayakan oleh teman-teman Serikat Buruh. Nah, Cak mana kok Cak Abah nih di hari libur tapi masih begawe, Cak Maria. Kira-kira ada ke ini dak kesenjangan enggak Pak kira-kira kalau Cak itu? Jadi waktu apa namanya 1 Mei ini zaman-zaman Sultan Syahrir ya. Sultan Syahrir kita masih di tahun 1448 itu ada undang-undang yang mengatur tahun 1948 tanggal nomor 12 itu menyatakan bahwa buruh itu boleh tidak bekerja pada saat hari raya buruh ini, pesta buruh ini gitu. Oh, boleh. Boleh gitu. Nah, untuk peraturannya. Nah, itu juga pada saat masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie itu sempat meratifikasi konvensi ILO nomor 81 terkait dengan kebebasan buruh ini. Sehingga yang tadi saya bilang di awal di kepemimpinan Presiden kita Bapak Susilo Bambang Yudhoyono diliburkan. Jadi buruh itu boleh untuk tidak bekerja di tanggal 1 Mei. Ya. Gitu. Jadi buruh itu ada juga hak-haknya. Betul. Ada haknya Libur, di hari libur. rayakan hari raya, Ya, betul. cuti misalnya itu. Tapi kalau dia nak begawe juga enggak apa-apa, Pak. Kalau di Begawe hari juga enggak apa-apa. libur. Kembali Sebenarnya lagi kategori buruh-buruh itu cak mana Kak? Iya. Nah, Yang Buruh itu apa tergolong, pekerjaan iya. apa mana cak itu? betul betul. Cak mana itu Pak? Jadi kalau kita bicara buruh ini kan kadang-kadang orang memaknainya itu terlalu sempit. Nah, Buruh itu boleh dikategorikan dikorelasikan sama pekerja kasar. Iya. Sebetulnya kalau yang namanya kita masih makan upah ya, Ya. ada perintah, kemudian ada pekerjaan yang kita lakukan, buruh itulah gitu. Pada prinsip dasarnya cak itulah kurang lebih. Jadi selama ada perintah maksudnya ada atasan dalam hal ini, kemudian memang ada pekerjaan yang dilakukan, kemudian diberikan upah. Nah, setinggi apa jabatannya di perusahaan, walaupun itu manajer HRD sekalipun, itu boleh dikatakan buruh atau pekerja. Kecuali pengusaha kayak Wah, Abah kita Warung ini. Iya. Aku dewek misalnya. Oh. Aku muter duit dewek. Ini sudah bos jatuhnya kan, pengusaha bos. gitu. Bos. Iya, bos. Makanya apa keluarlah walaupun sebagaimanapun usaha kecil Anda adalah bos. Betul, betul, betul. Cak itu. Kecuali dia nanam pohon dewek, muncul topu pohon dewek dan sekali pun berarti dia Iya, bos. iya. Ah, itu. Oh, cek itu iklannya. berarti. Iya. dia iklan dulu. Iya. Iklan. Nah, yang jelasnya pasti kayak kita kupas-kupas lagi nih, Cak Maria ini. Ya, pastinya pemirsa jangan kemana-mana, bakal balik lagi di Warung Weibo. Pinter.
nih, pasti buru-buru yang lagi nonton ini Ya. pas nian, apalagi yang pengen nanya langsung dengan pakarnya, Nah. langsung bayar telepon ke 380022. Nah, sekarang ini lagi orasi damai ya. Benar, orasi di aksi Jakarta. damai. Jakarta di depan DPRD juga kayak Di DPRD. Ya, itu lagi Lagi demo aksi damai. ya, benar. Bahwasanya peringatin 1 Mei ini sebagai Hari Buruh itu supaya orang-orang tuh jangan melupakan hak-hak dari buruh ini. Benar. Bahwasanya buruh ini juga memiliki hak-hak yang sama dengan orang lain. Itu. Golongan-golongannya. Itu ada beda golongan-golongan nggak? Dari salary-nya, Kak, dari gaji-gajinya. Ada nggak kalau buruh tuh, Dewe? Atau rato ya. Iya. Kalau buruh sendiri, ini salah satu mungkin perlu kita sampaikan kepada teman-teman, kepada masyarakat, kita mengedukasi bahwa serikat pekerja, dalam hal ini serikat buruh atau serikat pekerja, itu bukan justru yang suka buat keonaran sebetulnya. Kalau bicara soal upah, kami dari tiap tahun, kebetulan dari pengurusan kami sendiri, itu ada yang duduk di Dewan Pengupahan Kota. Pengupahan kota dan provinsi, yang tugasnya tadi adalah mereview terus upah-upah pekerja ini setiap tahunnya. Makanya ada penetapan nanti dalam bentuk produknya itu UMP atau UMK, yang lebih dikenal upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota. Nah, itu kita dari kepengurusan itu menempatkan beberapa perwakilan kita di pemerintah dalam hal ini sebagai duduk di Dewan Pengupahan. Nah, kalau bicara soal upah, kita selalu memberikan masukan kepada pemerintah agar kiranya pekerja ini diberikan upahnya sesuai dengan pekerjaan yang dia lakukan sehari-hari. Artinya tergantung dari jenis dan tanggung jawab serta resiko itu dari pekerja itu sendiri. Artinya setiap pekerja itu berhak mendapatkan upah masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Makanya momen Hari Buruh ini teman-teman menyuarakan untuk hak yang adil dan perlakuan yang sama di perusahaan. Mungkin itulah juga gunanya buruh-buruh itu masuk organisasi ya, Benar, kan, supaya hak ini. mereka itu terlindungi kalau ada apa-apa pacak dibantu untuk Benar. penyelesaian. Nah, ini Betul kan- begitu Pak pengacara? Iya. Ini kan berarti organisasi ya, Iya. organisasi ini. Pak pengacara ini lebih berat lagi pecahnya tugasnya. Benar. Dia ini berhadapan dengan hukum, Ah. misalnya kalau ada buruh yang tidak dipenuhi haknya, Pak pengacara datang untuk membantu dan membela itu. Benar. Kasus apa biasanya Pak pengacara yang biasanya sering ditangani? Pak yang Edi, paling Pak sering? Edi namanya nih, Wak Aba. Lebih hebatnya Pak pengacara. Oh, lebih hormatnya lagi. Iya. Mana, Pak? Ya, ya sebenarnya kalau kasus-kasus yang biasa yang ditangani di pekerjaan di serikat pekerja itu biasanya tentang hubungan industrial, yang permasalahan hubungan industrial. Salah satunya misalnya ada PHK, hubungan PHK dan hubungan misalnya tentang masalah cuti dan upah mereka. Tapi setiap di perusahaan masing-masing itu sudah ada. Jadi seandainya Cek Maria begawe dengan Waba. Iya. Jadi ini kan ado, Cek Maria kan tidak dewean begawe, misalnya berdua atau Iya. bertiga, jadi buatlah serikat. Di dalam serikatnya itu atau SP-nya itu kan ado kaki itu kan ado biparti dulu, perundingan dulu antara rombongan Cek Maria dengan Ebo. Jadi Ebo, apa iya. sih masalahnya di situ? Nah, kalau memang di dalam perusahaannya, di dalam internalnya dia belum bisa, jadi baru kita atasi di tingkat pengurusan serikat pekerja. Ya. Jadi kan ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tidak semestinya langsung, langsung ke pengadilan, langsung aduan. Tapi mereka dulu yang atasi di dalam internal perusahaan masing-masing dalam dengan. Makanya itulah pentingnya serikat pekerja. Kalau kita berjuang dewe-dewe, misalnya menyuara ke dewe-dewe, tidak didengar. Yo, makanya kan harus sama-sama bentuk. Ya, untuk bentuk serikat pekerja juga mungkin tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit. Cukup berapa dalam perusahaan, ada strukturnya, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada anunya kan bisa dibentuk. Minimal lah 10 orang lah ya Pak Heru, bisa dilaksanakan. Mungkin itu. Ah, itu. Ada tidak kasus misalnya Pak pengacara itu sampai ke pengadilan ya itu? Ada. Iya, Pernah. banyak malah ya. Banyak. Dan pengadilan itu tiap hari mungkin Pasti ratusan ada, pasti ada. kasus Ya, pasti ada itu Pak. di Pasti pengadilan ada. kita Kan, itu. kaki kan kita setelah ada bipartit antara perusahaan dengan pekerja, kita aku ke lagi tripartit ke Disnaker. Nah, dan baru disitulah kita alurnya kita bisa
ke pengadilan. Nah, di dalam pengadilan itu juga kaki prosesnya juga agak panjang kan, ada persidangan, pembuktiannya segala macamnya itu yang banyak. Yang banyak memang sih di dalam kasus-kasus itu banyak kan tentang masalah PHK, tentang pesangon. Apalagi Berhentikan sekarang. sebelah pihak, ya? Iya, apalagi sekarang CN kita kan ada undang-undang baru, undang-undang Cipta Kerja ya, yang sempat juga kita kemarin kita aju ke di MK, kita tapi ditolak oleh MK. Nah, dengan adanya undang-undang baru ini juga kita sebagai pekerja ngerasa agak berat. Karena banyak sih hak-hak kita sebagai pekerja ini yang berkurang. Contohnya itu tadi kan kita masalah upah. Masalah upah itu kan tidak katik lagi yang namanya. Kalau dulu kan ada upah sektoral, ada upah ini. Nah, sekarang sudah ditetapkan sektoralnya itu hilang. Dan sistem kerja sekarang ini bisa dikontrak, kan? Kalau dulu kan ada jenis-jenis pekerjaan yang bisa dikontrak, kan? Sekarang kan bisa. Dan kontraknya juga lama sekarang, Cik. Bisa. Kalau dulu kan cuma 2 tahun. Dikontrak 2 tahun, lebih dari 2 tahun kita sudah bisa jadi karyawan tetap. Iya, benar. Nah, sekarang kan lama, 5 tahun. Kontrak terus. Iya. Nah, mungkin itu. Iya. Ada nggak kira-kira ini Kak Husnul ya, Kak Husnul? Berapa kok kalau anggota untuk serikat pekerjanya sekarang? Kalau KSPSI AGN Sumsel sendiri sebelum COVID itu sebenarnya sampai 12 ribuan. Itu sesumsel itu, Kak? Iya, sesumsel itu. Iya. Aktif semua atau kayak mana, Pak? Ya aktif termasuk pembentukan PUK-nya dikontrol oleh pusat. Ya. Kemudian pas setelah itu kan COVID, banyak perusahaan tutup. Jadi itu seperti sekarang contohnya itu di sektor perkebunan karet. Sekarang banyak PT-PT karet yang tutup, mengalami kesulitan. Nah, itu juga mengurangi keanggotaan dari KSPSI Sumsel itu sendiri. Nah, itu ada laporan nggak kira-kira dalam kasus itu, Dewe? Saat itu. Laporan yang cak mana, Cek? Yang misalnya karena berhenti ya karena mereka bangkrut atau apa kan karena COVID. Nah, dari anggotanya Dewe ada yang tidak ada terima atau gaji segala macam laporan alhamdulillah gitu. Itulah pentingnya serikat pekerja. Jadi dari pekerja itu diberi edukasi bagaimana dia mendapatkan haknya, yang terutama itu pesangon. Jadi kalau misalnya dia tidak tahu, dia sekian lama pegawai, hitungannya berapa, pesangonnya berapa kan, dia tidak sesuai dengan haknya kayak itu kan. Nah, itu biasanya diedukasi oleh serikat itu sendiri. Dibimbing istilahnya. Jadi dibimbing. Jadi mereka tuh tahu ya, oh ya ini hak kamu, ini Ya, hak kamu. benar. Kamu harus pertahankan, harus kamu ambil, itu. Harus mengerti juga mungkin ya Itulah kondisi perusahaan. gunanya bergabung dengan organisasi itu. Nah, Cek Ada Maria, yang membimbing gabung lah itu. ya. Seharusnya Maria nih melo organisasi juga. Boleh, begitu boleh, Cek Maria nak nuntut gaji dengan Wak Iya. konsultasi dulu dong, Pak. Ada Nah, nih. tapi Wak Abah nih ini galak mandang dolor-dolor nah lah tidak gaji cak mano. Itulah namanya kekeluargaan. Kami tuh walaupun rai beda. Iya. Lain pulau Ceda. Ya. Justru yang kekeluargaan itulah yang besar tuh ya. Nah. Yang sedekah tuh dengan Agak keluarga diserang dulu. dikit, agak Iya, diserang dikit, iya. Pak Edi. Sedekah Makanya paling aku tidak bagus. banyak omong nih, memang kok baca ini. Iya. Mungkin yang perlu kami sampaikan juga terkait dengan apa yang tadi dibicarakan lah ya, Jelas, diobrolin sama Maria. Abah sama Cek Maria, bahwa hati-hati. Ya. Hati-hati untuk pengusaha. Wah, Karena di dalam aturan Panas dingin, undang-undang kita itu, apabila pengusaha memberi upah di bawah peraturan, dalam hal ini upah minimum, itu bisa dipidana. nah, Cak, boleh dikasih tahu enggak nominalnya, Kak? Itu. Ya, Kak. kalau untuk UMK kita sekarang kan di angka 3,6 jutaan. Oh. Nah, itu jauh, kalau jauh, dibayar jauh. upahnya di bawah itu bisa ada potensi untuk dipidanakan. Masa tadi. Nah, Cak mana kalau cuma jualan di kaki limo atau Cak mana sampai itu oke. Cak mana hitungannya lagi itu? Itu Kak? ada lagi rumusannya untuk pengusaha-pengusaha yang levelnya mikro, UMKM, gitu mikro, ya. Cak mana itu? Ada aturan lagi pemerintah mengatur yang lebih eksplisit lagi terkait dengan aturan itu. Mungkin Makanya ada lah keringan enggak kado ada masuk duit sekian berapa Betul. gaji berapa kan? Tergantung kesepakatan juga lah. Kak, iya ya. bener, makanya
perlunya kita berorganisasi, di satu sisi kita belajar terus. Iya. Karena aturan ini kan dinamis, setiap tahun berubah, Iya. tergantung siapa pemimpin kita. Nah, Itu jadi setidaknya apa yang dirubah itu kita terus bila perlu kita uji materi. Tadi kata Kak Edi tadi, kita pernah sampai berperkara ke MK ya. oh iya. Nah, MK itu bukan yang kita bahas masalah pileg kemarin, Pileg, pilpres pileg. saya sudah. Nggak ada hubungannya. Iya, ini Nah, jadi masalah hak buruh, hak weh. buruh. Nah, walaupun pada akhirnya perjuangan kita juga sempat ditolak ya akhirnya. Tapi itulah bahwa urusan tentang ketenaga kerja ini dinamis. Yo. Itulah Maria kau. Maria ini nak minta gaji sesuai UMR 3 juta sekian, Pak. Sementara warung ini buka cuma hari Rabu, weh. Selebihnya tutup warung ini. Nah, Mama betul itu ya. Benar. Iya benar-benar. Pantes Maria Iya, kau. berpikir juga sadar diri ya, Cak Sadar diri Maria. kau tuh. Jadi kira-kira di tanggal 1 Mei ini isu-isu apa wae yang diangkat oleh organisasinya? Organisasi. Ya, Oke. tapi Urusan buruh apa urusan lain lagi apa urusan mana Kak? Oke. Kalau dari kami maksudnya KSPSI AGN. AGN itu Andi Gani Nenawea. Kayak gitu. Yang kami serukan di momen May Day ini adalah yang paling utama kami minta cabut aturan Omnibus Law. tunggu Kak, sebelum Kakak nyabut Omnibus Law itu ada Iya. lewat dulu ini. Oh, iya. Cabut dulu. Kita cabut dulu kan. Ada orderan, loh, apa ada orderan? Iya. Aku gubernur. Iya, ada orderan dulu. Kita balik lagi Iya, pemirsa itu mantap, tetap mantap, kami di iya. luar Ebo. Aduh. Ini kita ngelanjutin lagi yang ditanya oleh Cek Maria tadi, isu-isu Isu-isu. apa di hari buruh ini biasanya? Cabut tadi nah, apa yang Iya, dicabut tadi? yang dicabut tadi. Jadi kami dari KSPSI AGN dengan tegas menyatakan hari ini kita ada aksi di Jakarta Pusat. Tadi jam 10 pagi di Patung Kuda, kemudian dilanjutkan kita di jam 1 tadi kita ke Senayan. Adapun tuntutannya antara lain yang paling utama itu cabut Omnibus Law. Nah, kemudian yang kedua tolak upah murah. Nah, selanjutnya juga ada perlindungan pekerja migran dan lain-lain halnya, termasuk pidana tadi. Kalau memang terjadi pelanggaran bagi para pimpinan khususnya ataupun pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada sekarang. Oh, berarti dijadikan momen untuk hari buruh ini. Betul sekali, Iya, ya. menyampaikan lah ya Keinginan- inspirasi. keinginan. Iya. Betul. Dan kami sangat terbuka dengan teman-teman mungkin dari kepolisian untuk mungkin membuka pembicaraan audiensi atau ya seperti ini kita diskusi buat kira-kira forum-forum apa yang seperti harus ini kan. aspirasi apa yang kami sampaikan itu kira-kira. Betul. Seperti itu. Harus berdiskusi dengan pihak-pihak terkait ya. Benar, Kalau iya. berdiskusi dengan kami tidak nyampe Kak kami. Nah, organisasi ini Dewe ada kerjasama Kak dengan pemerintah Pemerintah, setempat atau atau dengan pihak swasta? Nah, itu. Nah, oke. Kalau untuk kerjasama tadi kita sudah sampaikan bahwa dari pengurusan sendiri kita sudah menempatkan Ya, anggota-anggota DPU kami ya. di pemerintahan, baik itu di provinsi ataupun di kota. Sedangkan dengan instansi atau lembaga penting lainnya kami pun kerjasama. Ada BPJS Tenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan, kemudian Apindo, Kadin, itu semuanya kita lakukan komunikasi. Ya, alhamdulillah sejauh ini masih sangat baik. Bahkan tadi bersamaan dengan acara ini juga teman kami dari pengurusan ada yang buat acara di tempat lain dengan menggandeng dari unsur BPJS Tenagakerjaan. Bahkan di setiap momen-momen di tahun sebelumnya kita mengadakan seperti lomba, kegiatan, futsal, badminton, itu menggandeng teman-teman kita dari pemerintah. Unsur seperti itu. Kalau besok ada lomba lagi Pak, kami siap jadi MC-nya ini. Dengan senang hati. Ini Kak Usul, banyak enggak yang kira-kira tuntutan-tuntutan atau keinginan-keinginan dari buruh Indonesia ini Dewe sudah dipenuhi oleh pemerintah kita? Atau masih kurang lah? Iya. Sebenarnya Sebagian. sebagian dari tuntutan buruh itu sudah diakomodir oleh
pengusaha, khususnya pemodal. Tetapi ada beberapa memang kebijakan yang memang mendegradasi kepentingan dan harapan para buruh. Contohnya ialah Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri atau Undang-Undang Cipta Kerja. Namanya namanya baik, yang Undang Cipta Kerja. Cobalah tanya Bu Aba atau Cik Maria dengan apa masyarakat, saru tidak nyari gawe sekarang? Jawabannya saru nyari gawe sekarang kan enggak. Nah itulah kan jadi fungsi pengawasan dari serikat pekerja itulah. Jadi setiap ada laporan atau pelanggaran yang diberikan dari pengusaha itu, jadi bisa diserap aspirasinya dan didengarkan oleh serikat pekerja dan bisa menjadi mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Seperti itu. Tapi untuk kalau diamati nih untuk apa namanya itu sepanjang beberapa dekade ke belakang tuh, apakah tahun ini lebih baik dari kemarin-kemarin? Apa justru menurun nih untuk pemberian hak-hak para pekerja kita nih? Kalau alhamdulillah kalau dibandingkan dengan waktu Covid kemarin, alhamdulillah sekarang agak lumayan lah. Agak lumayan. Iya. Sebagai contoh, kan tahun ini waktu pelaksanaan THR kan keluar surat edaran Menaker tentang pelaksanaan THR. Nah itu dibuat 3 poin yang isinya tentang besaran, yang kedua yaitu tentang waktu, itu maksimal H-7 diberikan kepada pengusaha, yang ketiga yaitu dibentuknya posko atau satgas aduan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Nah itu sudah diakomodir oleh pengusaha dan pelaksanaan juga cukup baik. Jadi lebih aman lah ya. Iya, agak aman lah. Kalau ke depannya lebih meningkat lagi. Amin. Untuk hak kita terpenuhi. Sambil sebagai makan, buruh. sambil minum. Inilah Maria ini memang itulah nak dijumpa tapi dia agak bergerak kan dia menyengok kakak yang tengah Hanya ini. aku buat ke kopi, teh. Mak itulah payah masih gadis ini. Kebetulan banyu mati juga jadi pacak buat ke kopi, teh. Bukan dak galak muati kopi teh, dak kate galo di warung nih. Nah, Mana muatinya? itu kau tahu. Orang minta upah. Belanja inilah dari tahun 2018 tidak belanja lagi warung. Ini lagi 2009 kadaluarsa ini. Kau. Jadi lagi Ini salah satu pengusaha agak peneng juga iya, ini. agak penting juga pengusaha yang suka ini. Nah itu, ini kan Dok, kalau ngomongin soal ini kan banyak nih, kayak tadi anggota serikat pekerja sudah 12 ribuan. Nah, cak mana sih ngadepi dari beberapa pengaduan-pengaduan ini yo, kesulitan atau tantangannya dewek lah dari segi serikat pekerja ataupun pengurusnya dewek. Betul. Ini bagus pertanyaannya ini. Ya. 2 juta rupiah. Jadi untuk kami sendiri, kembali kami katakan KSPSI ya, dalam hal ini kami untuk keanggotaan 12.000 memang tidak mudah. Banyak sekali suka dukanya, mungkin banyaklah dukanya ketimbang sukanya. Tetapi teman-teman di pengurus ini mempunyai semangat bahwa ini adalah kerja akhirat. Ya, karena kita memperjuangkan hak orang itu luar biasa. Tadi kita bilang sejarahnya sampai ada yang tewas, sampai baik dari kepolisian ataupun pekerja itu sendiri. Nah, dengan itu kita terus belajar. Khususnya kami Dewan Pengurus ini mungkin melakukan pelatihan. Karena dari 12.000 tadi, mungkin sebarannya tidak semuanya ada di Kota Palembang. Kita mulai dari Oku, Oki, OI, kemudian sampai ke Banyuasin. Itu kita bentuk satu namanya setiap perusahaan, itu kita bentuk pimpinan unit kerja. Nah, yang pimpinan tadi lah yang selalu berkomunikasi kepada kita. Kira-kira apa yang harus kami berikan, apa yang harus kami berikan ilmu gitu kepada teman-teman. Dibagi setiap unit usaha. Jadi perkebunan sawit ada sektornya, kita tunjuk satu DPC, ada PUK, ada DPC, ada DPD, ada DPP. Kita buat berjenjang seperti itu. Setiap bulan atau di setiap kesempatan triwulan kita melakukan pelatihan, diklat, bagaimana beracara dalam hal pengadilan tadi yang disebutkan oleh Kak Edi tadi. Ketika ada kasus bagaimana, tidak serta-merta kita ketika ada kasus, kita langsung demo, kita langsung, itu kalau yang namanya demo itu udah jalan terakhir. Bagi kami ketika semuanya, upaya yang dilakukan sudah mentok. Nah itu luar biasa tantangannya. Apalagi melihat kondisi yang rata-rata anggota kita ada di tempat-tempat yang mungkin agak susah untuk dijangkau. Yang rata-rata pekerja perkebunan, kemudian karet, yang notabene, maaf, mungkin dari latar pendidikannya pun mungkin tidak di luar standar.
Jadi itu jadi tantangan kami sendiri. Tapi kembali karena kami dari pengurus diamanahkan menjadi pengurus, semangatnya adalah ini adalah kerja untuk akhirat. Iya. Ngejar pahala berarti. Pokoknya kalau kita dengar tadi tuh demo tuh yang terakhir nih Betul sekali. Sebelum itu sudah diusahakan segala upaya-upaya pendekatan dan sebagainya. Musyawarah dulu. Musyawarah Oh, ya deh. Musyawarah dulu, pendekatan dulu dan Kira-kira. sebagainya. Nah itu pemirsa jangan lupa kalau nanya-nanya langsung telepon Ya. kita masih buka live telepon bener ya di 380022. Mumpung lagi ada pakarnya. Nah misalnya banyak yang datang tiba-tiba yo dari segi ini apa namanya Pak Edi lah untuk tim advokasi yang kira-kira agak bebal nih buruh yang sudah diomongi ataupun baik dari Atau perusahaannya yang perusahaan yang bebal bebal itu, atau ya. itu boleh bagi pengalamannya Pak. Ya, kalau untuk aduan-aduan atau dari pekerja sendiri banyak ya, karena kita itu tadi adanya 12.000 anggota jadi bermacam-macam, dan di situ kan ada subnya dari PUK-nya, pimpinan unit-unitnya masing-masing. Itu banyak aduan-aduan yang masuk ke kita. Memang itu tadi kita harus lebih intensif lagi untuk memberikan pengertian pendidikan, advokasi ke PUK-nya, pimpinan unit-unitnya. Makanya itu ke setiap, benar kata Pak Heru tadi, triwulan kita adakan pelatihan. Kalau memang memungkinkan kita utus mereka untuk pelatihan ke pimpinan pusat, kayak ke Jakarta, ke Bogor. Itu kan kita semuanya kan ada struktur organisasi yang berjenjang, mulai dari itu tadi Pak Heru tadi bilang, dari unit kerja, dari pimpinan cabang sampai pimpinan daerah. Kita alhamdulillah sekarang kan kita kan berada di pimpinan daerah. Jadi masalah-masalah yang datang ke kita itu memang yang benar-benar yang mereka belum bisa tangani, belum atasi, kan belum bisa. Tapi biasanya permasalahan itu tadi sebenarnya selesai dalam permusyawaratan, dimusyawarahkan, dibicarakan terlebih dahulu. Karena ya semua masalah itu kan bisa dibicarakan, ya. Karena ujung-ujungnya itu tadi, di satu sisi pekerja butuh pekerjaan, di satu sisi perusahaan butuh pekerja. Itu yang kita bicarakan, yang kita selalu kita tekankan ke mereka, ke pekerja. Janganlah gini karena dampaknya apa? Kita apalagi yang sekarang kan banyak pekerja-pekerja yang sudah usianya lebih, harusnya lebih berpikir panjang lagi untuk nanti abis ini aku nih nak begawi kemana lagi, susah nyari gawi kan itu kan. Cuma uang Palembang baik dikit-dikit adu gawi. Iya, tidak pernah nganggur. Ya, sebenarnya kalau cak itu harusnya uang Palembang ini banyak serikat pekerjanya. Yo, karena selalu tanya, "Cek nak kemana? Adu gawi." Nah, itu kan. Tidak pernah nganggur ya. Tidak pernah nganggur. Tidak pernah nganggur orang Palembang ini. Seharusnya banyak duit orang Palembang ini. Iya, benar. Gawinya di mana-mana ada. Bener. Cuman bahaya uang Palembang nggak bisa kakak. Iya. Nah, Sama cak Ibu tadi ngomong, nggak berjalan nyari investor. Iya. Iya, cuma jualannya ini lah. Iya, ada luasa kalau pulau. Iya, investornya masuk tadi kan. Iya. Ada dia nak nyari Pak, belum dapat bayar. Iya. Sakar tadi tuh. Iya. Nah, itu kan jelas. Nak marahi kru. Kaget ngadu ke serikat pekerja. Udah beda benar. Kita bekerja, termasuk Iya, juga iya, di sini benar. ada perintah, ada honornya, ada tapi pembiayaannya. benar, Nah, ada yang harus digawe ke. Ada yang digawe ke. Nah, itu. oh, jangan jahat-jahat dan kami Ini aja kok tidak kakak itu. digawi kena lewat ini. Oh iya. Gawi kena dulu. Lewat dulu, kopi dulu. Nah, masuk ke segmen terakhir masih tidak kita nak nerima telepon nih kira-kira. Iya mas, di jalan dari honor bela lah. Iya. Iya. Kalau ada telepon kita angkat. Pak. Kita angkat telepon nih. Kayak kena Karena hari ini libur nih. Iya. Benar. Toko buru-buru kan harusnya santai ya hari ini ya, Santai, cak bahagia, itu. ya. Nah kalau misalnya
kita nak daftar pegawai atau apa, nah dari segi serikat pekerja ini ada nggak Membimbing. ngasih juga loka atau cara untuk pegawai? Biasanya kan banyak lah ya di grup itu kan, apalagi ada 12.000 ini, siapa tahu ada info-info itu ada juga nggak itu kira-kira Kak? Jadi kami di era digital sekarang itu memang aktif. Salah satunya share info yang tadi Pak Edi, Pak Ihsan sampaikan, informasi-informasi update terkait khususnya bidang ketenagakerjaan. Kami sharing melalui media informasi kayak WA Group, mungkin ada Instagram dan lain-lain gitu kan. Nah, biasanya informasi lowongan itu akan lebih gampang diakses. Kita serta-merta ada informasi langsung kita share. Nah, kenapa itu gampang kami dapatkan? Karena dari apa yang sudah kami upayakan selama ini tercipta hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerja, sehingga pekerja sendiri diberikan tempat di perusahaan untuk sebagai wadah, ada wadahnya, itu namanya LKS Bipartit, yang isinya, yang komposisinya ada dari pimpinan manajemen, ada pekerja, sehingga informasi apapun yang menyangkut di perusahaan itu bisa ditangkap pekerja, sehingga akan mudah diakses oleh teman-teman yang lain. Nah, ini butuh perjuangan sebetulnya, meyakinkan perusahaan bahwa kami, buruh ini atau pekerja ini adalah aset, adalah mitra. Yang dulunya dianggap kalau serikat buruh ini alergi, masyarakat melihatnya bahwa kami ini mungkin yang tukang bukan buat rusuh gitu, itu kita sedikit-sedikit bergeser. Sehingga perusahaan bisa, harapannya bisa lebih baik, produktivitas buruh lebih tinggi, sehingga nanti hasil keuntungan dari perusahaan itu bisa dimanfaatkan kepada teman-teman buruh untuk kesejahteraannya tadi. Oke, nah ini agak sedikit ini ya sensitif ya Nyapu itu, malah pertanyaannya. nyapu. Iya. Nah ini kan tadi kita ngobrol-ngobrol tuh ada yang soal organisasi, pelatihan, terus berangkat. Nah itu kalau dari segi organisasinya Dewek, kita dapat seperti profit atau apa cak pada itu Kak? Kira-kira. Atau akhirnya tadi ya itu. Iya, boleh dari Kayak kan? siapa nih yang nak jelaskan? Jalan, Baris Pak kan? Baris. Ada lagi gitu. Oh, iya, Cek ini boleh, aku boleh. gitu kan lempar. Sama Pak Sekretaris ada catatan itu. Iya. Kalau- Soalnya malah denger mak itu Cek Maria nih gancang nak Gancang. masuk. Oh, Iya. Maria. Balik lagi ke pernyataan Pak Heru tadi, sebenarnya tujuan dari adanya serikat pekerja ini ialah yang pertama ialah untuk kesejahteraan pekerja. Kalau masalah duit itu nak ngarep ke dari mana duit? Nah, Bener tak? Siapa tahu pemerintah denger kan? Iya. Ah, Tidak. Begaji tidak. Kati gajinya kalau serikat pekerja. Nah, itu paling pemasukannya dari kas dari pekerja itu sendiri. Jadi tiap bulan sekian persen dari gaji dipotong. Nah, itulah masuk kas dari serikat pekerja kayak itu. Jadi ada ADRT yang kita Iya. mengatur pada saat mengikrarkan diri untuk gabung, bahwa ini kita sampaikan, kita berikan penjelasan, karena organisasi juga tidak dipungkiri butuh biaya, tapi itu kembali lagi pada kemampuan si pekerja itu sendiri. Setidaknya membentengi mereka yang pegawai tadi. Betul Jadi sekali. tidak ada semena-mena perusahaan. Betul tadi. sekali. Dan Dan mana tadi- kalau nak masuknya kira-kira ini kan dok, Cek Maria. Iya, apa yang langsung perlu deh. daftar ke? itu, apa dia butuh Iya, ke? boleh dikasih tahu ke pemirsa di rumah. Apa Iya. yang perlu ke KTP, Iya, akte oke, kelahiran, akte apa tinggi kelahiran. badan atau cak mana masuk Nah, dah. oh, kira-kira. tahu itu mau mana Iya, tinggi iya. badan dan sebagainya. Iya. Aku tahu kan. Iya. Angin bisa disalur ke tadi cak Uji Iya. Pak Heru. Maria ini Di pengen bagian masuk apa? organisasi Kak, cuman harus nak jadi wakil ketuanya. Apa lagi sekretaris tuh langsung. Susah. Boleh. Iya. Kak mana Kak caranya? Perorangan atau per kelompok masuk? Nah, cak mana Kak? Coba Oke. jelasin Kak. Marwah dari serikat sendiri artinya kita menerima setiap aduan, keluhan, ataupun sejenisnya yang menyangkut dengan masalah ketenagakerjaan. Nah, terkait dengan apa yang tadi ditanyakan, bagaimana kalau kami sebagai orang yang awam ingin Iya. ngedaftar, ya mungkin kami lebih akan arahkan datang aja ke kantor kami yang ada di Jaka Permai, Jaka Baring, sebelah Polresta. Untuk syaratnya sendiri tidak terlalu sulit. Paling data pribadi secara personal, pekerjaannya di mana, data KTP dan lain-lain. Nah, itu kalau dia mau sifatnya personal. Nah, tapi kalau nanti misalnya ternyata di perusahaannya nanti, oh ini memungkinkan untuk dibentuk satu pimpinan unit kerja di perusahaan, Minimal berapa? 10 orang. 10 orang di undang-undang kita mengatakan minimal 10 itu bisa berserikat, membentuk serikat. Nah, dari 10 orang itu nanti kita tunjuk satu pimpinan, kemudian kita latih, kita diklat berapa bulan, baru kita nanti tularkan ilmu-ilmu ke dia untuk disampaikan pada tim. Seperti itu. Iya.
Yang jelas gawe dia tuh halal itu. Betul. Ya kayak udah daftar dapat kelompok judi online. Jangan, itu loh jangan. Jangan nih. Iya, maksudnya Boleh. calon-calon itu juga harus disaring ya kak ya. Jadi Iya. bukan sekedar nak masuk-masuk baik, Benar ada sekali. hiburan segala macam, tapi tidak taunya dia begawe. di Kadang-kadang kelas. stigmanya seperti ini. Pekerja itu baru datang ngadu setelah ada Ada masalah. masalah di perusahaannya. Nah, itu yang kadang sering terjadi. Jadi kita ya, tapi kembali lagi bahwa memang di dalam ADRT kita juga mengatur yang namanya wadah, apapun itu bentuk keluhan, apapun itu bentuk aduan, kita akan coba upayakan. Nah, seperti yang Pak Edi bilang, tidak serta-merta langsung kita demo atau apa, kita suratin dulu, kita ajak ngobrol dulu, ceritakan dulu semuanya melalui konstitusi lah yang udah diatur dalam aturan. Nah, seperti itu. Ini Jadi gitu. memang Karena gini di ujung acara Kak, mungkin ada himbauan dari kakak-kakak ini untuk para pemirsa. Silakan Kak. baru ngomong atau tuh ujung. Itu. Salah ujung ya. Ujung, nggak ketahuan. Kopi Sudah- belum metu lah, Asik. ujung lah Oh, tuh. kita itu alasannya banyak Iya, mati. banyak mati Cuma alasannya itu banyak. denger baca klak kluk Oh, gitu ya. Pusing katanya. Oh, iya. Cuman itulah pacaknya Cik Mariani. Mengunjungi. Musik, opening, uji jajan, unjuk minum. Aduh. Ya Kak, silakan Kak untuk himbauan Kak. Untuk himbauan ya, jadi untuk para pekerja, khususnya para pekerja di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan di sini ada Cik Maria Ya. tadi yang sempat beradu argumen Ya, 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 dengan ya. Waba. Jadi harapan kita himbauannya cintailah pekerjaan kalian saat ini. Ya, mungkin tidak bisa, kata orang bijak itu tidak bisa membuatmu kaya, tapi minimal untuk kamu hidup. Nah, Nah, apa yang kalian keluhkan selama ini, pekerjaan yang kalian keluhkan, mungkin itu yang diidamkan oleh orang-orang yang di luar sana untuk mencari pekerjaan. Seperti itu. Dan satu lagi statementnya mungkin untuk teman-teman yang saya bilang tadi bahwa walaupun setinggi apapun jabatan kalian di perusahaan, selama ada perintah, kalian masih makan upah, ada pekerjaan kalian itu adalah pekerja atau buruh. Seperti itu. Terakhir, mungkin ini karena pernyataan dari mentor saya, ilmu dari mentor saya, bahwa jangan lupa orang terpelajar itu milik masa kini. Orang yang tidak pernah berhenti belajar milik masa depan. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Mau pilih yang mana? mau pilih yang mana Maria? Yang masa depan atau masa kini? Ini Atau apa masa kata- lalu? Milih kata mentor. Kak, Sekretaris? tengah Iya boleh. Pak Sekretaris. Husnul Khotimah gitu. Bus tulisan. Oh, iya. bisa. Mungkin kalau dari Pak Heru untuk dari sisi pekerja, mungkin saya ke pemerintah. Iya. Jadi Serikat Pekerja khususnya KSP SI Sumsel sendiri masih fokus menolak Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, karena khususnya klaster ketenagakerjaan ya, karena banyak yang hak-hak pekerja itu dihilangkan. Seperti tadi dikatakan Pak Edi, karyawan kontrak dikontrak lebih panjang, kan outsourcing di segala bidang pekerjaan, upah murah, perlindungan pekerja migran dan lain sebagainya. Mungkin Pak Edi mau Iya menambahkan? boleh Pak Edi. Silakan Pak Edi. Dari Ya. segi legal atau Ya, untuk teman-teman pekerja dan teman-teman yang belum mempunyai serikat pekerja, bahwa sadarlah bahwa inilah serikat pekerja, berarti pentingnya serikat pekerja. Ya, pentingnya bergabung dengan serikat pekerja. Karena kita untuk berjuang itu tidak bisa untuk sendiri-sendiri, harus bersatu, harus bersama-sama. Karena sama merasakan betapa beratnya kita bekerja, betapa beratnya kita mendapatkan upah, mendapatkan kesejahteraan, dan itulah kita nggak bisa berjuang untuk diri sendiri. Jadi harus ada satu wadah yang bisa membuat kita untuk lebih mudah mengaspirasikan, mengeluarkan pendapat kita, mengeluarkan suara kita ke perusahaan, baik itu perusahaan, ke pemerintah. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ke teman-teman sekalian. Mungkinlah ya, Mbak Heru ya, itu Mbak ya. Jadi Kota Palembang ini Wa'abah. ya, apapun sudah pekerjaan tahu. Anda, Ya, cintailah ya. cintailah pekerjaan Anda, karena itu
walaupun tidak membuat Anda kaya, tapi membuat Anda hidup. Hidup. Nah, itu. Jadi Jangan ya. lupa untuk bergabung dengan organisasi, karena organisasi mengajarkan kita bergaul, bagaimana kita mendapatkan bantuan dari organisasi. Ada yang melindungi kita. Iya. Itu pekerjaan kita itu. Oke, Maria, silakan tutup Maria. Iya. Ini memang tugas Maria. Iya, tugas Maria. Buka Tutup, tutup. tutup dionyo. Baik pemirsa, kita sampai ke di sini dulu Arwah Ibu. Hmm. Kita ketemu lagi di hari Rabu Nah. setiap jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Park TV memang punya kita dengan narasumber yang berbeda dan presenter yang inilah. Nah, Ketemu lagi See Rabu. you. Bye.